Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kultum kita masih membahas beberapa perkataan salaf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an pernah berkata, "Afdalul a'mal ada'un maftaradallahu alaihi wal war'u amma harramallahu alaihi wa sidqun niyya fima 'indallahi ta'ala alaihi." Atau wasidqun niyya fima 'indallahi ta'ala. Kata beliau radhiyallahu taala an, sebaik-baik amal adaun maftaradallahu alaihi, mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Yang kedua, wal war'u amma harramallahu alaihi, atau wal war'u amma harramallah, memiliki sifat wara' atau meninggalkan apa yang Allah haramkan kepada hamba-hambanya. Dan yang ketiga, wasidqun niyya fima 'indallahi ta'ala. Yang ketiga, memiliki niat jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkataan ini atau 3 poin ini kalau dibahas maka sangat bagus, dan setiap poinnya memiliki makna dan fawaid yang sangat banyak. Ya, dan ini menunjukkan dalamnya ilmu Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kata beliau, afdalul a'mal, sebaik-baik amalan. Dari sini kita mengetahui kalau amalan itu bertingkat-tingkat, baik dari jenis amalannya atau orang yang mengerjakannya. Ya, dari jenis amalannya bertingkat-tingkat. Ada amalan yang lebih utama dibandingkan amalan yang lain, dan ada amalan yang lebih utama dikerjakan dalam satu waktu, bukan di waktu yang lain. Dan amalan lebih utama dikerjakan kepada seseorang dibandingkan orang lain. Makanya di sini termasuk kaidah-kaidah di dalam beribadah dan beramal. Jenis amalan yang lebih utama seperti perkara wajib lebih dicintai oleh Allah dibandingkan perkara sunnah. Maka seseorang harus mengerjakan yang wajib, baru habis itu yang sunnah. Amalan yang lebih utama di satu waktu dibandingkan waktu yang lain seperti menjawab azan. Al-Quran sebaik-baik zikir, tapi kalau Al-Quran berbenturan dengan azan, maka yang paling terbaik dia lakukan ketika azan adalah menjawab azan. Itu lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran. Kemudian amalan itu bisa lebih utama bagi seseorang bukan yang lain, seperti jihad dengan menuntut ilmu. Kadangkala ada orang, dia badannya kuat, fisiknya kuat, tapi otaknya lemah. Bagi dia jihad lebih utama dibandingkan menuntut ilmu. Namun di sisi lain ada orang dikasih oleh Allah kecerdasan, kepintaran, kemudian pintar menyampaikan hak, maka baginya menuntut ilmu jauh lebih utama dibandingkan jihad. Ya, maka ini ya tafadulul a'mal, kalau amalan itu bertingkat-tingkat keutamaannya satu dengan yang lain karena beberapa hal. Dan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, dia memiliki satu risalah tentang tafadulul a'mal, tentang amalan-amalan ini bertingkat-tingkat keutamaannya. Begitu juga Ibn Sa'di memiliki kitab ini. Nah, seseorang apabila memiliki fikih dalam bab ini, maka dia bisa beramal dengan amalan yang utama pada setiap waktunya, maka dia bisa meraih pahala yang banyak pada setiap waktu. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan yang berkaitan dengan ini wajibatul waqt, kewajiban waktu.
Ya, dan salah satu yang menyebabkan orang itu tidak konsisten di dalam beramal dan juga amalannya sedikit atau pahalanya kurang banyak karena dia tidak memiliki fikih tafadhulil a'mal. Amalan yang keutamaannya bertingkat-tingkat satu dengan yang lainnya. Ya, dan ini ada kaidah-kaidah seputar ibadah seperti ini. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an mengatakan afdalul a'mal. Amalan yang paling utama itu ada 3. Yang pertama adaun maftaradallahu ta'ala alaih. Mengerjakan apa yang Allah wajibkan atas hambanya. Jadi di sini yang harus kita ketahui, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu amalan wajib. Semua amalan yang wajib dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka datang yang kedua amalan sunnah, salah satu fungsi sunnah apa? Menyempurnakan yang wajib. Ya. Makanya kalau misalnya seseorang dia mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah, maka dia musib, telah melakukan perbuatan yang benar. Tapi kalau dia mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib, maghrur, dia tertipu. Itu kata para ulama. Contoh, dia sholat malam 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Dengan khusyuk, banyak berdoa, membaca ayat-ayat yang panjang. Subhanallah, habis itu tidur kelewat subuh. Bisa dipahami ya? Nah ini dia tertipu. Kenapa? Karena dia mengamalkan amalan yang sunnah hingga meninggalkan yang wajib. Dia puasa sunnah Senin Kamis. Ketika buka puasa kebanyakan makan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Sedangkan hukum sholat berjamaah wajib, puasa sunnah hukumnya sunnah. Maka orang seperti ini maghrur, tertipu. Ya, dia sedekah ke aitam, anak-anak yatim, ke orang-orang yang sulit sama yang lainnya. Subhanallah, karib kerabatnya tidak pernah merasakan harta dia. Orang seperti ini maghrur, tertipu. Ya. Dan Anda pernah lihat ada orang, nasallallahu alaihi, rumah saudaranya pengen ambruk. Dianya lebih rajin untuk memberikan sosial kepada orang-orang miskin yang kesulitan dan yang lainnya, sedangkan karib dia dan saudara dekat dia rumahnya pengen ambruk. Ini menunjukkan kalau orang ini apa? Maghrur, tertipu. Mestinya siapa yang berhak dia bantu? Dia, saudaranya. Kata Nabi SAW, ibda binafsik wabda biman ta'ul. Mulailah dari diri kamu, kemudian mulailah dari orang-orang terdekat kamu. Makanya seseorang dikatakan nafa, mubarak, seperti perkataan Allah Azza wa Jal, wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Allah telah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Kata sebagian salaf, orang itu barokah kalau nafa'an, dia bermanfaat. Pertanyaannya, kapan seseorang itu dikatakan bermanfaat? Seseorang itu dikatakan bermanfaat kalau bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat karib kerabatnya, bermanfaat buat masyarakatnya, baru bermanfaat buat orang di luar itu. Jadi salah kalau orang memulai dari luar kewajiban dia, itu salah. Yang benar dia mulai dari diri dia dan orang-orang yang wajib dia perhatikan. Baru kalau dia ingin melebar, silahkan. Nah makanya ini subhanallah fikihnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Lihat kata Umar, afdalul a'mal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, adaun maftaradallahu alaih. Mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepada hamba. Maka semua yang wajib lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal dibandingkan yang sunnah. Dan di antara tanda kekasih Allah Azza wa Jal, dia selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang wajib. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai' ahabbu mimma aftarabtahu alaihi. Barang siapa yang memerangi atau memusuhi kekasih-kekasih aku, maka aku telah mengizinkan untuk memerangi mereka. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku yang lebih aku cintai
dibandingkan perkara-perkara yang aku wajibkan atasnya. Jadi semua yang perkara wajib ya itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka seseorang menjadi kekasih Allah itu bisa dengan dua hal. Mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Kalau dia konsisten dengan hal tersebut, dia bisa jadi kekasih Allah dan masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in salaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram adkhul jannah?" Qala na'am. Wahai Rasulullah, apa pendapat kamu kalau aku cuma salat 5 waktu? Apa hukumnya salat 5 waktu? Wajib. Wa sumtu Ramadan, dan aku puasa di bulan Ramadan. Apa hukum puasa di bulan Ramadan? Wajib. Dan aku menghalalkan yang halal. Apa yang menghalalkan? Wajib. Wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram. Apakah dengan itu saja aku masuk surga? Kata Nabi SAW, "Na'am, iya kamu masuk surga." Jadi ini menunjukkan kalau seseorang memperhatikan yang wajib sebaik mungkin dan menjauhkan yang haram, karena menjauhkan yang haram wajib, maka dia menjadi kekasih Allah dan dia bisa masuk surga dengan perkara itu. Ya, karena tidak ada amalan yang lebih Allah cintai dari perkara yang wajib. Makanya infak kepada orang tua dan keluarga lebih Allah cintai dibandingkan infak kepada selain mereka. Ya, orang menginfakkan anak yatim, menginfakkan janda, dan di sisi lain ada orang dia menginfakkan orang tuanya dan menginfakkan keluarganya, menginfakkan adik kakaknya. Mana yang lebih Allah cintai? Yang kewajiban dibandingkan yang sunnah. Seseorang menuntut ilmu syar'i. Ini juga subhanallah. Ini poin penting. Ada orang menuntut ilmu ini kan hukumnya ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Dia nggak pernah belajar akidah, nggak pernah belajar tauhid, nggak pernah belajar syirik. Tapi dia sibuk menuntut ilmu, misalnya faraid atau fikih madhab, khilaf ulama. Sedangkan khilaf ulama dan fikih yang berkaitan dengan itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Dia mempelajari tauhid, syirik, kewajiban-kewajiban, sholat, wudu, zakat, sama yang lainnya hukumnya apa? Wajib. Maka kadangkala orang di dalam bab ilmu dia meninggalkan yang wajib, fardu ain, malah dia sibuk dengan fardu kifayah. Nah, ini ketipu dia seperti ini. Padahal yang wajib atasnya apa? Mempelajari apa yang Allah wajibkan atas dirinya untuk dia tunaikan. Kalau misalnya dia masih ada waktu, baru dia beralih kepada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Maka sebagian orang tertipu. Dia sibuk dengan ilmu-ilmu yang tidak wajib dia pelajari, ya, dan dia meninggalkan ilmu-ilmu yang wajib. Subhanallah. Ya, ini fikih, ya, tentang mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ya, yang sunnah. Kemudian juga misalnya pendidikan orang tua kepada anak. Kewajiban orang tua pertama kali mendidik anak seputar apa? Agama. Dididik anaknya supaya mengenal Allah, mengenal Nabi SAW, mengenal agama Islam. Dididik anaknya untuk bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dididik anaknya agar menjadi Abdullah, hamba Allah seutuhnya. Ini kewajiban. Baru habis itu orang tua mengajari dia skill untuk bekerja, mencari nafkah, dan yang lainnya. Sebagian orang tua memperhatikan hal-hal yang tidak wajib untuk anaknya dan dia meninggalkan yang wajib kepada anaknya. Maka orang seperti ini maghrur, tertipu. Bisa dipahami ya? Dalam hafal Al-Quran, yang paling utama dia hafal apa? Yang paling utama dihafal sama seorang muslim itu bagaimana? Bagaimana metode menghafal Al-Quran? Yang paling terbaik, kata para ulama, yang pertama kali dia pelajari dari Al-Quran Ummul Kitab, surat
Surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah dia mempelajari apa? Qisarus suwar, surat-surat pendek yang dibaca di dalam salat. Ya. Sebagian menyatakan surat pendek itu dimulai dari Az-Zalzalah kemudian sampai Al-Ikhlas. Kalau dia ada kemampuan dia naikin lagi. Surat dari An-Naba sampai Al-Ikhlas. Kalau dia ada kemampuan dia hafal lagi juz 29. Terus seperti itu dari surat-surat Qisarul Mufassal naik. Sebagian orang enggak. Dia anak pengen hafal Ar-Rahman misalnya. Karena ayatnya enak untuk dibaca. Sedangkan Az-Zalzalah gak hafal dia. Jadi dia sibuk ngafalin surat yang memang biasa dibaca sama imam-imam. Tapi dia meninggalkan menghafalkan surat yang sepatutnya dia hafal. Lebih utama dibandingkan surat yang lain. Nah maka ini bentuk seseorang itu harus memahami dari mana dia memulai dan apa yang harus dia amalkan dari kewajiban-kewajiban. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala bukannya dia tercela, baik, tapi dia meninggalkan yang lebih baik dari itu. Maka lihat kata Umar, afdalul a'mal, amalan yang paling terbaik adaun maftaradallahu alaihi. Mengerjakan apa yang Allah wajibkan atasnya. Subhanallah. Ini kalau seseorang memiliki fikih ini bagus sekali dia. Dia bisa menempuh jalan cepat menuju surga dengan amalan-amalan yang lebih utama dibandingkan amalan yang lain. Ya. Kemudian juga yang kedua kata Umar bin Khattab, wasidqun niyya fi ma indallah. Berbuat jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga poin penting. Di antara afdalul amal yang kedua sidqun niyyah. Seseorang ini memiliki niat yang jujur. Ya, seseorang itu di dalam kehidupannya dia harus memiliki niat yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah ini melihat apa yang terbesit di dalam hatinya. Sebagian salaf berkata, innama aradallah niyatak wa iradatak. Allah itu melihat niat kamu dan keinginan kamu. Ya. Makanya dikatakan ta'allamun niyya fa innaha ablagh minal amal. Pelajarilah niat karena niat itu lebih dalam dibandingkan amalan. Ya. Nah maka seseorang kalau dia punya niat jujur karena Allah, Allah pun jujur kepada dia. Kalau dia misalnya menuntut ilmu, niatnya dia menuntut ilmu agar menghilangkan kebodohan. Agar dia bertambah ilmunya dan memiliki rasa takut kepada Allah. Agar dia bisa mengamalkan dan masuk surga dengan amalan tersebut. Maka Allah akan membimbing dia kepada ilmu-ilmu yang bermanfaat buat dirinya. Seseorang mencari nafkah dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta kepada manusia. Mencari nafkah agar memenuhi kebutuhan keluarganya, memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan pendidikan yang layak. Dia memiliki orang tua yang harus dia nafkahi, dia mencari nafkah dengan itu karena niat itu jujur untuk Allah, maka Allah akan membantu dia. Ya. Seseorang menjaga kesehatan tubuh. Kenapa dia menjaga? Agar anak bisa berumur panjang dan senantiasa beribadah kepada Allah. Maka dijaga kesehatan tubuhnya oleh Allah. Dan seterusnya seperti itu. Maka disebutkan di dalam hadis, intasduqillah yasdukka. Kalau kamu jujur kepada Allah, niscaya Allah juga jujur kepada kamu. Hadis ini ada kisahnya. Kisah salah seorang sahabat dikasih harta rampasan perang oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan harta rampasan perang. Maka ada satu sahabat menolak. Kata sahabat ini, apa ini ya Rasulullah? Ini bagianmu dari harta rampasan perang. Kata sahabat itu, bukan ini yang ana inginkan dari perang. Tapi yang ana inginkan tombak musuh itu nancap di daerah sini. Tepat di bawah tenggorokan dia. Akhirnya sahabat itu perang. Subhanallah, ketika selesai perang disuruh cari sama Nabi SAW. Ditemukan orang tersebut. Nabi SAW melihat busur panah itu tepat di jari dia, nunjuk lehernya di sini. Maka kata Nabi SAW, orang ini jujur kepada Allah, Allah pun jujur kepada dia. Maka di sini pentingnya seseorang memiliki sidqun niyyah. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah, "Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan."
Kalau Allah mengetahui di hati kalian ada kebaikan, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian kebaikan. Ya, makanya kalau seseorang mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW, jujur karena Allah, dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Sebagai contoh, wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang mencari kehormatan diri, niscaya Allah akan menjaga kehormatannya. Wa may yastaghni, dan barang siapa yang mencari kecukupan, yughnihillah, dia akan dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ketika mengomentari Risalah Ibnu Rajab. Jadi ada Risalah Ibnu Rajab, di situ beliau menukil perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Imam Sufyan Ats-Tsauri di antara perkataannya, dia mencela orang-orang yang tidak mencari nafkah dengan alasan menuntut ilmu. Sampai dia mencela orang-orang yang banyak anak tapi nggak punya harta. Ya, dia punya banyak anak tapi nggak punya harta. Sampai di antara perkataannya, man tazawwaja raqibal bahar wa man ruziqa lahul walad gharid. Barang siapa yang menikah maka dia menaiki bahtera. Artinya udah sibuk dia ngurusin kapal. Dan barang siapa yang dikasih anak akan tenggelam ke lautan. Ya, maksudnya di sini Imam Sufyan mewajibkan kalau orang ingin punya banyak anak harus memiliki bekal harta. Jangan sampai dia menjadi minta-minta kepada manusia. Kalau seseorang ingin sibuk menuntut ilmu syar'i harus punya harta. Jangan sampai dia jual agamanya. Nah, kemudian setelah perkataan itu yang banyak dinukil oleh Ibnu Rajab, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah membawakan poin. Dia menjelaskan khilaf ulama seputar ini, kemudian dia membawakan hadis ini. Kata dia, subhanallah, seseorang tergantung niatnya. Kalau dia mencari segala sesuatu ingin menjaga kehormatan diri, dijaga kehormatannya oleh Allah. Dan kalau dia mencari kecukupan, dicukupkan dia oleh Allah. Maka beliau memberikan satu kisah. Ada guru ngaji. Guru ngaji punya anak. Dia sibuk menjadikan murid-muridnya hafal Al-Quran 30 juz. Ya. Dihafalkan Al-Quran 30 juz. Maka suatu saat dia pulang ke rumah dengan muridnya. Muridnya suruh tunggu depan rumah, dia masuk ke dalam rumah. Subhanallah, si murid ini mendengar cekcok dia dengan istrinya. Ternyata di rumah gak ada beras. Sampai kata suaminya ditenangin, istrinya marah-marah. Kata istrinya, kamu sibuk ngajar, sibuk ini sampai melalaikan kita dan yang lainnya. Maka ya tiba-tiba subhanallah ada orang bawa gerobak, tanya ke muridnya, mana rumah Ustadz Fulan? Kata dia, ini rumahnya. Diketok pintunya, ketika dibuka sama ustadznya, dia bilang, ana perwakilan dari Umdah, Raisul Umdah. Rais Umdah kalau zaman sekarang seperti lurah atau gubernur dan semacamnya, memberikan hadiah kepada kamu karena anaknya sudah hafal Al-Quran 30 juz. Itu dibuka gerobak, isinya makanan pokok sebanyak-banyaknya. Makanya orang subhanallah, kalau memang dia jujur karena Allah dalam semua hal, maka Allah juga jujur kepada dia. Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang mencari kecukupan, dicukupkan dia oleh Allah. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang ingin menjaga kehormatan dirinya, dijaga kehormatan dirinya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka lihat kata Umar, di antara amalan yang paling afdal, sidqun niat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang ini harus selalu menghadirkan niat yang ikhlas buat Allah. Harus jujur karena Allah. Harus memiliki niat yang baik. Ya, benar kata perkataan salaf, an-niyya ablaq minal amal. Niat itu lebih dalam dibandingkan amalan. Dan yang terakhir, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, di antara afdalul a'mal wal wara'u amma harramallah ta'ala. Memiliki sifat wara' dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wara' ini lebih tinggi dibandingkan zuhud. Zuhud atau wara' ini definisinya kata para ulama, tarku amma yadurru fil akhirah. Meninggalkan apa yang memudaratkan di kehidupan akhirat. Bukan lebih tinggi dari zuhud, cuman definisi wara,
meninggalkan apa yang memudaratkan di akhirat. Sedangkan zuhud tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan semua hal yang tidak bermanfaat buat kehidupan akhirat. Jadi semua yang memudaratkan seseorang di dalam kehidupannya dan agamanya, kalau dia meninggalkannya, dia memiliki sifat wara. Dan sifat wara ini sifat agung. Sampai kata Nabi SAW, wa khairu min dinikimul wara. Dan yang paling baik dari agama kalian itu sifat wara. Karena seseorang kalau tidak memiliki sifat wara, dia akan mengambil semua hal tanpa melihat halal dan haram. Tanpa memiliki kehati-hatian. Ya, maka kalau orang bertakwa kepada Allah, memiliki hati yang baik dan memiliki ketakutan, mesti yang pertama kali terlihat dari dirinya sifat wara. Ya, lihat wara'nya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pernah melihat kurma di jalan. Ya, kata Nabi SAW, kalau bukan aku khawatir ini harta sedekah, niscaya aku akan memakannya. Artinya dia punya wara' alaihi salatu wassalam. Gak asal comot. Ya bisa aja, ini insya Allah kemungkinan besar bukan harta sedekah. Orang tadi bawa kurma jatuh. Ini contoh-contoh gak wara'. Tapi kalau misalnya dia wara', lihat Nabi SAW gak mau makan. Cucunya Hasan atau Husain pernah memakan dari harta sedekah. Nabi SAW mengetahui itu, dikorek mulutnya sampai terdengar suara muntahan cucunya itu. Ya, jangan sampai masuk ke dalam perutnya harta yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an itu pernah dikasih makan sama budak ya. Dimakan sama Abu Bakar. Selesai dimakan, budaknya ngomong, "Kamu tahu tidak itu makanan apa?" Kata Abu Bakar, "Tidak tahu, itu makanan sesajen waktu saya jadi dukun." Kaget. Itu dikorek sama Abu Bakar mulutnya sampai keluar isi perutnya, dimuntahkan semuanya. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan dulu tanda ahlus sunnah wal jamaah, lihat ahlus sunnah wal jamaah yaitu man ya'lam ma yadkhul fi batnihi min halal aw haram. Dia sangat tahu apa yang masuk ke dalam perutnya halal atau haram. Itu ciri ahlus sunnah wal jamaah dahulu. Kenapa? Karena kalau seandainya perkara perut aja dia jaga, gak mau memasuki yang haram, apalagi perkara akidah yang berkaitan dengan keyakinan dia dan hati dia. Pasti jauh lebih dia jaga. Nah, tapi ketika seseorang merendahkan atau meremehkan masalah perut, dia memakan apa saja, maka ada kemungkinan dia pun akan merendahkan bab akidah dan bab yang lebih besar dari itu. Makanya Imam Ahmad rahimahullah berkata, Imam Ahmad rahimahullah ditanya amma yalinul qalb. Perkara apa yang bisa melembutkan hati? Kata Imam Ahmad rahimahullah, aklul halal, memakan yang halal. Dan ini sifat wara, ya. Tadi malam kita bahas tentang innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan haram itu ada mustabih, perkara yang belum jelas. Nah, perkara yang belum jelas disuruh apa oleh Nabi Muhammad SAW? Meninggalkan apa mengerjakan? Meninggalkan, karena Nabi SAW berkata, "Faman ittaqa syubhat." Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka dia telah melepaskan dirinya atau menjaga agamanya dan juga harga dirinya. Nah, ini wara'. Yang memiliki sifat wara, dan itu buah dari ilmu. Maka ini perkataan yang agung dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, afdalul a'mal, amalan yang paling terbaik 3. Yang pertama adaun maftaradallahu alaihi, mengerjakan apa yang Allah wajibkan atasnya. Yang kedua wasidqun niyya fi ma indallahi taala, memiliki niat yang jujur antara dia dengan Allah. Dan yang ketiga wal war'u amma haramallah, dan memiliki sifat wara dari apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala rasulika Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Kalau ada yang ditanyakan, tafadhal.
Ada pertanyaan? Tadi sahur menunya apa? Ini subhanallah ya ikhwah. Kenapa kita ngisi kultum? Kenapa? Padahal antum ngantuk, gak jadi masalah benar. Karena hadiyun Nabi, petunjuk Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan dakwah di momen-momen manusia berkumpul. Makanya disebutkan di dalam sirah, kalau Nabi Muhammad SAW itu di musim haji selalu datang ke orang-orang. Karena musim haji ini datang semua kabilah-kabilah ke Mekah. Maka Nabi paranin kabilah-kabilah itu didakwakan kepada Allah. Itu di belakang Nabi SAW Abu Jahal dan kawan-kawannya itu berkata, jangan kamu dengarkan ini tukang sihir, jangan kamu dengarkan ini tukang syair dan yang lain. Ini perbuatan Nabi SAW. Di musim di mana manusia banyak berkumpul, itu mesti Nabi SAW berdakwah. Dan subhanallah, perbuatan ini dikerjakan sama ulama. Makanya antum kalau lihat di Masjidil Haram, ya, ana pernah lihat Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, hafizahullah. Itu kalau udah di musim Ramadan, di bulan Ramadan, dia sibuk ngisi kajian. Nanti di lantai pertama ba'da maghrib, ba'da subuh dia lari lagi ke lantai ketiga. Nanti dia cari lagi tempat yang kosong. Karena ini musim di mana manusia banyak berkumpul. Maka di situ dia berikan manfaat, dia berdakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya Syekh Sulaiman hafizahullah ketika ditanya apa hukum memberikan kultum sebelum tarawih. Ya. Apa hukumnya memberikan nasihat sebelum tarawih? Kata Syekh Sulaiman hafizahullah, kalau memang dia melihat di situ manusia ngumpul dan ada maslahat untuk menyampaikan, boleh. Kenapa? Karena orang lagi ngumpul. Di situ kesempatan dia berdakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Cuman kalau dia meyakini kalau itu termasuk syiar, sebelum tarawih mesti ada kultum rangkaian dari ibadah, maka itu tidak boleh termasuk perbuatan bid'ah. Dan ini dilakukan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ibnu Utsaimin itu setiap bulan Ramadan mesti ke Masjidil Haram. Dia sholat tarawih, habis sholat tarawih dia ngisi kajian. Sampai akhir hayatnya, subhanallah. Akhir hayatnya itu dia di rumah sakit. Dan penyakit yang beliau alami itu kanker otak. Itu badannya sampai 20 sekian kilo. Bayangin antum. Badan orang sampai 20 sekian kilo kayak antum ngangkat karung beras. Itu di akhir pas di bulan Ramadan beliau meninggal Syawal. Di bulan Ramadan di rumah sakit udah berbaring. Dia bilang ke anaknya, bawa anak ke Masjidil Haram. Dokter melarang, jangan ya Syekh, antum sakit. Anaknya bilang jangan ya Syekh. Kata dia enggak. Maksudnya pakai ambulan kita ke Masjidil Haram. Dokter melarang, kata dia kalau emang dokter ini nggak ngizinin saya untuk ke Masjidil Haram, bilang ke anaknya pakai taksi, sekarang kita berangkat pakai taksi. Akhirnya dia berangkat, dia sholat tarawih di Masjidil Haram, kelar dari sholat tarawih dia ngisi ta'lim. Itu subhanallah suara audionya ada di YouTube, mana dengerin. Itu tahu ngomong pelo, antum tahu pelo? Ngomong yang udah nggak jelas, ya. Ngomong yang udah nggak jelas, ya udah cadel kayak gitu. Ya. Kenapa? Karena itu musim khair, musim kebaikan, orang banyak ngumpul. Manfaatkan untuk berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. La'alla kalimah. Kita nggak tahu ada satu dua kata, satu dua kalimat sebab memberikan hidayah kepada Allah, memberikan hidayah kepada manusia, dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan Ibnu Utsaimin di musim haji dan Syekh bin Bas juga di musim haji itu kerjanya datang ke tenda-tenda ke semua orang dari seluruh negara. Nanti kalau misalnya tenda orang Inggris, panggil orang Inggris bahasa Arab, suruh terjemahin dakwah dia. Tenda orang Rusia, panggil orang Rusia, suruh terjemahin dakwah dia. Tenda orang ini panggil penerjemah, suruh terjemahin. Orang Afrika dan seterusnya. Sampai pernah dia masuk ke tenda orang-orang Bosnia. Dulu negara yang perang itu waktu zaman Uni Soviet, negara apa? Bosnia. Dia berdakwah. Kata si penerjemahnya, setelah selesai dari dakwah, ini Ibnu Utsaimin. Atau ditanya gitu, siapa ini Syekh? Maka kata si penerjemahnya, ini Ibnu Utsaimin.
Itu subhanallah orang-orang meluk sambil nangis-nangis. Kata Ibnu Utsaimin, kenapa? Kata mereka, subhanallah Syekh, kita waktu perang Bosnia itu ngumpet di bunker. Di dalam bunker itu kita bahas kitab antum, kitab Thalathatul Usul. Dan dulu kan gak kayak zaman sekarang bisa ngelihat syekhnya siapa. Betul? Ya. Dan kita baru tahu ternyata kitab yang kita karang antum orangnya. Maka ini fadilah ya. Di sini anjuran seseorang untuk berdakwah, bergigih menyampaikan kebenaran dan hak di tempat orang berkumpul banyak. Karena nggak ada lagi momen seperti ini, betul nggak? Ya. Nah maka ini ya semoga bermanfaat. Ya kita memohon kepada Allah keikhlasan di dalam perkataan dan perbuatan, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dijadikan oleh Allah hudatan muhtadin, orang yang mendapatkan hidayah dan memberikan hidayah irsyad kepada orang lain. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla jangan sampai Allah jadikan kita dhalin mudillin, orang-orang yang sesat dan juga menyesatkan manusia. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjadikan kita mubarak, orang yang berkah dimanapun kita berada. Dan Allah jaga Islam kita, Allah jaga iman kita, Allah jaga semua kebaikan-kebaikan kita, dan Allah memberikan kepada kita sabat, ketetapan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin ghaira dhalin wala mudillin salma li awliyaik harba li a'daik nuhibbu bihubbika man ahabbak wa nu'adi ba'dawatika man khalafak. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.